Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, gue sebenarnya agak-agak males lah ya buat rekaman review ini. Karena ya kalau lo nonton Italia semalam lo ngerti lah ya perasaannya gimana. Walaupun sebenarnya ya menurut gue Italia hanya kembali ke habitatnya dan ada beberapa hal positif lah. Nanti ya akan gue bahas ke sana. Maka dari itu karena gue agak-agak males ya kan, daripada nggak panjang juga reviewnya, jadi gue satuin aja sekalian sama partai Wales melawan Denmark, karena gue juga nonton partai itu gitu loh. Jadi semalam gue nonton sekaligus dua karena memang hari ini hari Minggu ya kan, nggak akan banyak kegiatan juga. Gue nonton dua-duanya biar ya lumayan lah reviewnya agak panjang sedikit, karena kalau bahas Italia doang kayaknya udahlah gitu ya, udahlah males lah gue. Selain itu, gue buat video ini juga tepat di hari dimana video unboxing H23 Sport gue sudah mencapai 10.000 views. Weh, itu adalah suatu rekor baru bagi gue ya. Video gue ditonton lebih dari 10.000 kali untuk pertama kalinya dalam sejarah gue berkarya lah ya di dunia per YouTubean selama hampir 2 tahun ini gitu ya. Ada video gue belum sampai 1 bulan udah ditonton lebih dari 10.000 kali. Wah gila, gue terharu banget. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video itu. Terlepas dari apapun yang kalian yakini setelah menonton itu, entah kalian meyakini bahwa video itu cocok buat kalian atau enggak, ya itu balik lagi ke kalian masing-masing ya kan. Gue nggak bisa juga maksa kalian semua buat suka sama gue menyampaikan unboxing itu. Cuman gue berterima kasih banget, apa ya, ini merupakan suatu sejarah, suatu rekor bagi gue. Video gue yang paling banyak ditonton adalah video gue beli bola Nike Strike dari toko sepak bola, dari YouTuber viral judulnya ya, dari Sport Away sebenarnya gue beli. Itu sudah 1 tahun lebih menuju 2 tahun ya, udah masuk tahun keduanya. Itu di angka hampir 14.000 views ya. Lu bayangin nih kan, hampir 14.000 views tapi hampir 2 tahun gitu. Yang ini belum 1 bulan udah 10.000 gitu. Nah, makanya gue pengen ada giveaway juga guys. Kalau lu udah ngikutin ya kan, lu pasti tahu gue bakalan ada giveaway, dan gue udah bilang juga bahwa si giveaway itu akan gue umumin di video YouTube gue. Jadi buat kalian yang nonton video ini, beruntung kalian karena kalian bisa mengikuti giveaway itu. Nah, syaratnya akan gue sebutin dekat-dekat akhir video aja lah ya. Oke guys, kita sekarang ke partai Wales melawan Denmark dulu ya kan. Jadi gue punya data di sini, walaupun data gue juga debatable mungkin. Data gue ini gue ambil dari situs Flashscore, salah satu situs yang situs live score yang paling lengkap menurut gue gitu ya. Oke, gue mulai dulu dari bagan pertandingan. Jadi pertandingan kemarin ya, Sabtu malam Minggu, itu ada 2 pertandingan yang dipertandingkan di per-8 final atau 16 besar, yaitu antara Wales melawan Denmark dan juga Italia melawan Austria. Nah, Wales dan Denmark ini berada di bagan ya kan, sebelah kanan. Kalau biasanya kita lihat di bagan yang full, bagan yang cenderung lawan-lawannya lebih terukur lah gitu ya. Secara sejarah sepak bola itu di sini kita cuma punya Belanda, Jerman, dan Inggris. Bahkan kalau kita ngomongin juara Euro, baru ada Jerman dan Belanda ya. Inggris belum pernah juara Euro ya seingat gue ya. I don't know. Kayaknya belum. Ada Ceko juga yang ya pernah jadi runner up tahun 96. Waktu itu gue nonton kebetulan Euronya di TV ya, of course. Bukan di ini ya. Finalnya waktu itu Jerman melawan Ceko ya kan. Nah, tapi kita nggak ke bagan, menjelaskan bagan secara detail. Kita ke partai Wales melawan Denmark ya. Wales melawan Denmark ini sendiri memang sebelum pertandingan Denmark jauh diunggulkan ketimbang Wales. Dari mana gue liatnya? Kalau lu ke situsnya Flashscore ya, lu bisa lihat paling mudah adalah dari sejarah pertandingan. Lu bisa lihat kayak head to headnya, 5 pertandingan terakhir antara Wales melawan Denmark. Wales cuma bisa sekali menang, itu di tahun 2008.
ya di tahun 2008 ini di ajang friendly internasional. Waktu itu di kandang Denmark ini harusnya ya Wales menang 1-0. Setelah itu 4 pertandingan lainnya praktis Wales nggak pernah menang. Denmark selalu menang. Tahun 99, 2018, 2018 2 kali main, dan yang terakhir ya tahun 2021 ini ya di Euro kemarin. Kalau kita lihat 5 pertandingannya ya. Kalau sebelum pertandingan kemarin ada lagi tahun 98 Wales menang lawan Denmark. Jadi 5 pertandingan terakhir itu Wales menang 2 kali, Denmark menang 3 kali, nggak ada hasil imbang. Dari statistik aja udah mengatakan bahwa Denmark harusnya lebih diunggulkan. Kalau kita lihat kedalaman squad sendiri ya, kita perlu gua mengakui lah ya, Denmark saat ini lebih oke squadnya walaupun ditinggal Christian Eriksen, dan nggak ada Christian Eriksen tuh bahkan menjadi penyemangat khusus bagi mereka menurut gua ya. Dan kalau kita lihat salah satu melihat faktor kenapa gue bilang Denmark diunggulkan juga adalah kita melihat dari odds. Odds ini adalah dari bandar judi lah, situs-situs bandar judi ya. Kalau dilihat memang secara hampir semua situs bandar judi, bukan hampir semua ya, semua yang ada di sini itu mengunggulkan Denmark. Jadi kita lihat Bet365, Unibet, 1xBet, Betfair, Bwin, William Hill, semua menjagokan Denmark. Nah, kedua tim ini sendiri bermain di Amsterdam Arena, Belanda gitu ya. Jadi baik Denmark maupun Wales sudah meninggalkan negaranya. Wales meninggalkan Italia kalau nggak salah ya, bermain di Italia. Sedangkan Denmark meninggalkan Copenhagen untuk bermain ke Belanda. Jadi benar-benar di tempat yang netral gitu ya. Walaupun netral tapi penontonnya rame loh, seru juga nonton semalam. Nah, kalau dilihat dari pertandingannya sendiri ya, gue ngelihat memang babak pertama cukup imbang gitu ya. Wales sempat mengambil kontrol permainan, sempat beberapa kali mengancam gawang Kasper Schmeichel, tapi pada akhirnya itu cuman kayak 15 menit, 20 menit aja. Sisanya di babak pertama itu Denmark mulai mengontrol pertandingan dan ya mencetak gol pertama melalui Dolberg, pemain yang menggantikan Poulsen yang cedera gitu ya. Pemain pengganti yang juga mencetak gol ketika melawan Rusia, mencetak gol lagi yang cukup cantik di pertandingan itu. Golnya cukup cantik, dan itu menurut gua secara nggak langsung setelah gol itu tercipta ya, menit ke-27 itu bisa dibilang apa ya, Denmark itu udah mengambil alih permainan lah. Wales itu udah macam apa ya, udah kayak kesusahan menemukan ritme gitu, udah makin nggak jelas gitu ya. Dan akhirnya ya udah babak pertama skor 1-0. Masuk babak kedua Wales coba memperbaiki diri gitu ya. Mereka coba babak pertama juga di akhir-akhir babak pertama mereka memasukkan Nico Williams ya, untuk menggantikan Roberts yang cedera ya, gara-gara ngambil bola terlalu jauh, ketarik mungkin itu sakit kelihatannya. Dan ya pergantian ini sendiri nggak memberi apa ya perubahan signifikan, karena babak kedua malah blunder si Nico ini. Dia malah ketika dia mau clearance dia malah buangnya ke pemain Denmark, ke Dolberg lagi. Ya udah dihukum oleh gol kedua Dolberg. Nah, praktis setelah gol kedua ini makin nggak jelas mainnya Wales. Sementara Denmark mencoba bermain lebih sabar gitu kan, udah unggul 2 gol, nggak ada pressure apa ya, udah mereka main lebih sabar, mereka menunggu. Tapi menunggunya juga gue nggak ngeliat Wales ada serangan yang kreatif ya. Si Bell coba menyusur dari sisi kiri. Babak pertama dia main di kanan, tukeran si Danny James main di sisi kanannya Wales. Cuman nggak kelihatan banget si James ini sampai pada akhirnya dia diganti ya kan. Daniel James ini dia diganti di menit 78 karena memang nggak ada faktor, nggak bisa memberikan si impact apapun gitu ya. Which is berhasil banget Denmark ya dalam hal ini melakukan penjagaan gitu ya. Dalam hal ini dia punya kalau kita lihat di formasi, Denmark bermain dengan formasi 3-4-3, wingbacknya itu bisa banget matiin si Daniel James. Babak kedua Bell pindah ke sisi kiri juga nggak banyak kasih impact gitu ya. Udah pada akhirnya gol ketiga tercipta juga di menit 88 melalui Maile. Dan ya menit 90 plus 4 Braithwaite mencetak gol yang akhirnya si Lord mencetak gol ya kan, setelah sempat offside tapi ya onside pada akhirnya. Kalau ngelihat permainan Denmark ya, kemungkinan kalau kita balik lagi ke Bagan, Denmark akan menghadapi pemenang antara Belanda atau Ceko. Partai ini sendiri gua prediksi bakalan cukup menarik, walaupun Ceko
Ceko ini nggak ada pemain kelas dunia lah ya, bisa dibilang ya. Saat ini nggak ada pemain yang benar-benar kelas dunia. Ya biasa aja gitu ya. Cuman di satu sisi Belanda juga, kalau bagi gua sendiri nonton Belanda 2 kali, gua belum puas gitu ya dengan permainan Belanda gitu ya. Kayak ya masih biasa aja, dan Belanda juga dihuni sebagian besar oleh squad-squad yang apa ya, pemain muda gitu yang belum matang juga gitu. Ada beberapa pemain yang punya impact tapi nggak matang, belum menurut gue belum sampai lah gitu ya. Walaupun ya ada Memphis Depay, ada Wijnaldum, terus ada back andalan gua Stefan de Vrij tapi tetap aja menurut gue belum lah ya. Dan ya karena squad ini sama-sama berisikan pemain yang apa ya, yang power gitu mainnya, partainya kan cukup menarik. Cuman gua sih lebih jagoin di atas kertas ya Belanda lah ya, yang akan melenggang dengan mudah juga mungkin untuk menjadi lawan Denmark. Nah kalau kita lihat permainan Denmark kemarin ya, melawan Wales, gua rasa Denmark harusnya bisa melaju lebih jauh lagi gitu ya, kalau mereka masih bisa mempertahankan ritme permainan gitu ya. Mereka kayak ya bongkar juga sabar gitu ya. Cuman ya kita tunggu ya, si backnya, kapten mereka kayak Simon Kjaer, apakah cedera, apakah berlanjut cedera atau bisa sembuh. Nah itu adalah faktor kunci lah di pertandingan ini. Oke, kalau gue disuruh analisa Denmark, menurut gue harusnya Denmark bisa melaju lebih jauh lagi di Euro kali ini karena mereka berbekalkan semangat tadi. Nah sekarang kita ke partai Italia melawan Austria. Jadi gue mengawali pertandingan ini tuh dengan rasa tidak puas hati ya, karena gue ngerasa kenapa sih Acerbi yang menggantikan Chiellini sih? Kenapa nggak Bastoni? Akhirnya gue berpikir bahwa Bastoni itu selama 1 musim, 2 musim itu bermain di posisi 3 back. Mungkin Mancini takut dia nggak bisa terlalu apa ya, belum bisa blend banget kalau main 2 back di belakang mungkin ya. Makanya dia mainin Acerbi ya. Acerbi juga kita akui lah lebih berpengalaman gitu ya. Tapi yang jelas Acerbi dimainkan, dan gue ngeliat line up-nya gue agak-agak wah kenapa sih kok yang main Acerbi bukan Bastoni gitu ya. Terus selain itu nggak mengejutkan sih di mainannya Verratti juga. Gue ngeliat sebagai ya mungkin Mancini udah ngeliat Verratti udah fit ketika pertandingan terakhir melawan Wales. Cuman yang gue soroti di sini adalah banyak banget pemain dengan tipe kreatif di sini. Ada Verratti, ada Jorginho, ada Insigne. Walaupun posisi mereka beda-beda, cuman tipikal mereka itu adalah orang yang ingin mengontrol bola, orang yang ingin memulai permainan gitu. Jadi gue kayak, waduh ini main kebanyakan gini aman nggak ya gitu ya. Oke, kita kesampingkan itu. Kalau Austria gue nggak terlalu banyak juga, nggak mau terlalu otak-atik juga. Yang jelas gue cuma tahu Alaba dan Arnautovic di sini. Yang lainnya gue nggak familiar nama-namanya, dan gue juga nggak cari tahu secara detail ya. Nah kalau kita lihat di atas kertas ya, Italia jelas jauh-jauh diunggulkan karena memang ya juga lihat ya, gue tampilin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pertandingan Italia. Mereka nggak kebobolan. Mereka kebobolan terakhir itu tahun 2020 guys, bulan Oktober waktu itu di UEFA Nation League melawan Belanda. Setelah itu mereka nggak kebobolan sama sekali, dan mereka nggak terkalahkan. Terakhir kali Italia kalah itu lawan Portugal tahun 2018. Lu bayangin ya, setelah itu Italia nggak pernah kalah, mencatatkan hasil yang sangat luar biasa. Dan terakhir kebobolan melawan Belanda di tahun 2020 yang lalu. Artinya udah bulan Oktober ya 2020 udah 10 bulan, 9 bulan nggak kebobolan. Sebagai tim itu sangat luar biasa banget gitu ya. Tapi ya yang ngikutin Italia dari lama ya mungkin maklum ya kan, karena Italia terkenal sebagai catenaccio-nya gitu ya, bertahan gitu. Tapi ketika gue nonton Italia melawan Turki, Italia melawan Swiss, Italia melawan Italia melawan Wales, gue nonton semua 3 partai itu, gue lihat Italia bukan kayak Italia gitu. Jadi kayak ini Italia beneran gini mainnya begini gitu ya. Dan ya kalau kita lihat Austria ya cukup ngos-ngosan juga. Mereka menang lawan Ukraine tapi kalah lawan Belanda, dan imbang pertandingan utama juga menang lawan North Macedonia ya. Nah
Selain itu, 5 pertandingan terakhir mereka juga nggak begitu, sebelum partai kemarin nggak begitu baik ya. Jadi mereka imbang lawan Slovakia, kalah lawan Belanda, menang lawan Ukraina. Jadi 1, 2, dari 5 partai terakhir cuma 2 kali menang, 3 kali kalah. Di atas kertas semua pasti ngunggulin Italia. Kalau kita lihat bursa taruhan juga gila. Kalau lo pegang, gue kasih ini ya, gue kasih apa, perumpamaan ya. Kalau lo semalam megang Austria dan Austria menang gitu ya, kalau lo taruhannya di bet 365, lu pasang 500.000, lu dapatnya 3,5 juta. Itu saking nggak diunggulkannya banget Austria gitu. Lu bakalan dapat 7 kali lipat dari duit lu gitu kalau lu menang. Kelihatan banget lah pokoknya di sini Italia benar-benar diunggulkan. Nah, tapi apa yang terjadi guys kalau lu ngikutin permainan semalam? 15 menit pertama Austria itu berani ngambil inisiatif gitu ya. Austria walaupun Italia juga nggak tinggal diam ya. Italia tetap menjadi Italia yang biasanya, mereka tetap meladeni permainan terbuka Austria. Walaupun setelah 15 menit pertama, Austria mulai ngendor nih. Italia mulai pegang kendali, tapi ya itu tadi ya, 3 pemain yang terlalu kreatif ini membuat malahan menurut gue serangan itu jadi nggak begitu berjalan gitu loh. Jadi apa ya? Jadi kayak ya gitu-gitu aja gitu loh. Walaupun ada 3 pemain kreatif, nggak membuat permainan itu sendiri menjadi kreatif. Babak pertama Italia masih coba ambil kendali lah ya. Coba ambil kendali. Austria di 30 menit terakhir itu praktis cuma nunggu, ngarepin serangan balik. Italia tekan gitu ya. Cuman nggak kreatif, nggak banyak peluang juga. Cuman peluangnya si siapa? Immobile yang kena tiang gitu. Selain itu ya ada peluang-peluang small chance aja gitu ya, bukan peluang yang membahayakan. Malah Austria kalau pegang bola serangan balik, wah cukup membuat ketar-ketir juga gitu ya. Dan kalau kita lihat babak kedua sendiri, bahkan Arnautovic berhasil mencetak gol yang ya untungnya offside gitu ya. Jadi jadi memperpanjang nafas. Nah, tapi setelah gol Arnautovic itu Italia mainnya makin nggak jelas menurut gue ya, makin aneh gitu. Terus kayak balik lagi ke cara permainan mereka dulu gitu ya. Walaupun setelah terjadi gol itu, Mancini melakukan inisiatif dengan masukin Matteo Pessina dan Manuel Locatelli, walaupun nggak banyak berbuat apa-apa juga 2 pemain ini gitu ya. Dan menurut gua gua semalam sempat kesal terus terang ketika sampai menit 80-an itu Immobile dan Insigne atau Berardi ini belum diganti-ganti. Menurut gua ngapain gitu mempertahankan orang ini, ngapain gitu, karena permainan juga udah nggak kemana-mana gitu. Bahkan ya Italia cenderung panik gitu ya, cenderung kena serangan balik itu kayak lumayan kocar-kacir gitu. Jadi kayak akhirnya menit 84 masuk juga si Belotti sama Chiesa, walaupun ya setelah itu nggak ada perubahan signifikan. Dan Austria nggak mau mengganti timnya. Bahkan gue dengar dari komentator ini adalah tim yang sama yang bermain dari partai pertama gitu. Jadi memang benar-benar praktis nggak ada perubahan, don't change the winning team. Baru ada pergantian di menit 90, dan itu juga karena Baumgartner kram gitu ya, baru diganti. Nah, di extra time ini baru Italia mulai mencoba keluar lagi gitu ya. Mungkin Mancini bilang kalau udah penalti itu udah nasib ya. Ya oke lah, lu udah latihan segala macam, tapi tetap aja ada faktor lucknya di situ gitu ya. Mungkin Mancini bilang ayo now or never gitu. Akhirnya mereka mulai mencoba pegang kendali, dan ya gol itu tercipta juga Federico Chiesa di menit 95, di mana 10 menit setelah gol pertama, di menit 105 Pessina kembali mencetak gol gitu ya, mengukuhkan keunggulan Italia. Apakah pertandingan berakhir? Belum. Ternyata Austria nggak kehilangan semangat. Di babak kedua menit 114 Austria mencetak gol yang membuat game on gitu ya, dan Italia lumayan panik ya. Tapi pada akhirnya mentalitas juga yang menentukan, dan kesegaran pemain juga. Italia akhirnya unggul 2-1 dan berhak lolos ke pertandingan berikutnya. Nah, positifnya apa yang gue lihat dari Italia? Italia ini berhasil memukau gue dari satu sisi, walaupun permainannya gue nggak suka karena gue udah biasa ngeliat Italia yang menyerang. Dari satu sisi yang lain, kalau kita lihat coba dari sudut pandang yang lain, Italia zamannya Mancini ini komplit, bisa bermain dengan banyak pola gitu ya. Kalau kita lihat waktu lawan Turki, lawan Swiss, lawan Wales, itu praktis sebenarnya nggak terlalu sama permainannya, terutama lawan Wales lah ya. Karena Italia benar-benar main kayak ya 80% pemain cadangan gitu. Jadi kayak
dia bisa mengganti banyak pola, dan termasuk lawan Austria. Kayak ya gimana ya, bahasanya adalah kayak, oh lu pengen main nunggu, ya udah gue ladenin, gue juga main nunggu, kita lihat kuat-kuatan aja siapa yang lebih kuat gitu ya. Bahasanya Italia juga memainkan pola yang mereka biasa mainkan, pola wait and see gitu ya, sampai akhirnya mereka ambil inisiatif lagi. Dan ya kematangan squad menjadi faktor penentu lah bagi Italia. Dah, gimana nih prediksi gue langkah Italia selanjutnya? Kalau kita kembali ke bagan ya, bagan Italia ini adalah bagan yang cukup sulit ya, karena mereka setelah ini bisa langsung berhadapan lawan Belgia atau Portugal, dan kalaupun lolos nih mereka bisa menghadapi tim unggulan lainnya yaitu Prancis atau Spain di semifinal. Jadi berat banget, tapi kalau juara itu adalah juara yang paling cocok tuh dari bagan ini gitu ya, karena mereka udah melewati semua lawan susah gitu. Jadi ya kalaupun juara itu sudah kayak, oh lu udah teruji. Tapi kalau pada akhirnya nggak juara ya biasalah, kita mewajarkan ya, wajar lah, udah habis-habisan, udah capek duluan gitu ya. Kayak kita ngelihat Kroasia di 2018 kemarin World Cup ya, itu kayak Kroasia habis-habisan 2 partai berturut-turut mereka extra time gitu. Di final ya habis bensin, dibantai deh sama Prancis 4-2 ya kan. Jadi menurut gua kalau lihat permainan Italia yang bisa mengadopsi banyak gaya ya, harusnya Italia bisa berbicara lebih jauh. Cuman nih kalau dia ketemu Belgia, waduh, gua rasa sih Bastoni yang harus main ya, biar bisa paham lah sedikit pergerakan Lukaku. Kalau dia mainin Acerbi dan Bonucci atau bahkan Chiellini, agak-agak sulit buat mereka mengontrol Lukaku ya. Apalagi kalau misalkan De Bruyne sama Hazard tuh udah mulai masuk ke permainan gitu ya, bahkan agak lebih sulit. Nah kalau mereka harus melawan Portugal, gua rasa Portugal juga akan banyak menunggu juga gitu ya, mengandalkan kepintarannya Bernardo Silva dan kecepatannya Diogo Jota gitu, dan ya sang maestro Cristiano Ronaldo gitu kan. Berat sebenarnya langkah Italia kalau melihat permainan mereka kemarin gitu ya, lawan Austria aja nggak meyakinkan, gimana lawan tim besar gitu. Cuman balik lagi, Italia adalah the mentality yang mereka punya gitu ya. Skuad Italia tahun ini 90% mungkin ya itu semua dari Liga Italia, nggak ada yang dari luar. Yang dari luar mungkin cuma 10%. Jadi artinya mereka lebih kuat secara tim gitu ya, secara saling mengenal lah gitu, lebih kuat. Dan ya let's see, kalau misalkan mereka bisa menang lawan Belgia atau Portugal, menurut gua langkah selanjutnya akan lebih mudah walaupun menghadapi Prancis atau Spain gitu ya. But let's see, tantangan selanjutnya adalah di partai selanjutnya. Kalau misalkan Italia bisa melewati itu dengan cukup meyakinkan, nggak kesusahan gitu ya, menurut gue harusnya mereka bisa melangkah lebih jauh juga di Euro kali ini. Oke guys, segitu aja dari gue. Giveaway gue kali ini adalah gue akan memberikan voucher aja lah ya, seharga sepatu H23 Pro. Jadi gue akan memberikan lo kebebasan untuk bukan voucher ya, gue akan transfer berupa uang aja deh gitu ya. Jadi mau lo pakai beli sepatu ya nggak apa-apa, mau nggak lo pakai beli sepatu juga ya nggak apa-apa, itu udah hak lo gitu ya. Cuman gue akan memberikan seharga gue beli si H23 Pro, H23 Sport ini. Jadi caranya adalah mulai hari ini, mulai video ini gue upload sampai dengan Sabtu depan itu, komen sepatu H23 Sport di Instagram gue akan gue close, akan gue buka itu baru di hari Sabtu ya, hari Sabtu siang gitu ya. Siangnya juga ya nanti gue akan tentuin, lo pantengin aja ketika itu udah dibuka. Dan itu nggak akan lama gue buka, paling kayak ya seharian lah ya. Misalkan gue buka jam 12 hari Minggunya, Minggu pagi atau Minggu siang akan gue tutup, dan Minggu sore akan gue undi. Jadi gue bener-bener pengen orang yang nonton ini itu yang ikutan gitu ya. Jadi ya udah, kalau yang ikutan cuman pada karena video review gue ini selama ini kan paling 2-3 orang doang yang komen dan nggak banyak gitu ya. Kalau cuma 3 orang yang komen dan 3 orang itu yang ikutan ya nggak apa-apa, ya 3 orang itu yang akan gue undi gitu kan, lebih mudah juga bagi gue gitu. Jadi itu ya guys, lo dengerin. Jadi tadi lo komen di situ apa aja, terserah lo mau komen apa aja, gue nggak terlalu mikirin juga. Yang penting ada nama lo, ada komen lo gitu ya, karena itu yang mau gue undi gitu kan. Mau isinya apapun terserah. Ingat, itu akan gue buka Sabtu siang dan akan gue tutup Minggu siang. Jadi nggak lama, Minggu sore akan gue undi. Ya mudah-mudahan yang nonton video ini sampai habis, atau yang memang nonton Golden Boots, yang memang udah ngikutin, antusias untuk ikutan giveaway, mudah-mudahan ya kalian yang dapet lah untuk kali ini ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih atas
support kalian semua ke gue sehingga gue bisa memecahkan rekor pertama kali dalam sejarahnya Golden Boots. Ada video yang belum sebulan udah 10.000 lebih. Mudah-mudahan makin banyak yang kayak gitu. Mudah-mudahan target gue 1 juta viewers di bulan Oktober tercapai gitu kan. Karena gue bakalan kasih nggak cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi gue akan kasih 10 pasang sepatu guys. Itu aja, segitu aja dari gue aja. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh like, lu boleh share, dan tentunya komen. Jangan lupa kalau belum subscribe dan pengen subscribe, monggo silakan. Karena ya mudah-mudahan gue masih banyak konten-konten menarik lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.